Tidak semua orang pulang ke rumah membawa hasil kerja. Sebagian orang pulang membawa lelah, sebagian pulang membawa lapar, dan sebagian lagi pulang membawa cerita yang tidak akan dipercaya siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Tapi malam itu, seorang lelaki bernama Sukardi pulang membawa sesuatu yang tidak pernah ia minta, tidak pernah ia bayangkan, dan tidak pernah ia sanggupi untuk ia pahami dengan logika apapun. Karena ketika kakinya menginjak halaman rumahnya sendiri, tanah yang selama puluhan tahun hanya berupa pekarangan kering dengan dinding papan rapuh, ia tidak menemukan rumah yang ia tinggalkan pagi tadi. Yang berdiri di hadapannya adalah bangunan megah, bertingkat, berdinding batu halus, dengan jendela-jendela besar berbingkai ukiran asing, dan cahaya lampu kuning hangat yang menyala seolah telah menunggunya pulang sejak lama. Sukardi berdiri terpaku, napasnya tertahan, pikirannya menolak menerima apa yang matanya lihat. Tidak ada suara mesin. Tidak ada sisa material. Tidak ada pekerja. Tidak ada tanda pembangunan. Namun rumah itu berdiri utuh, selesai, sempurna, seperti telah ada di sana sejak bertahun-tahun lalu. Masalahnya hanya satu. Rumah itu dibangun saat Sukardi sedang bekerja, bukan di dunia manusia. Dan sejak hari itu, ia menyadari satu hal yang membuat darahnya membeku. Tidak semua kerja menghasilkan upah. Sebagian kerja menghasilkan perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua dimanapun berada? Semoga kalian yang sedang mendengarkan kisah ini selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita pahami tapi diam-diam mengintai di sekitar kita. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, karena di sini kita tidak hanya membahas cerita mistis, tapi kisah-kisah yang perlahan merayap ke dalam pikiran dan tinggal di sana lebih lama dari yang kita inginkan. Dan seperti biasa, tuliskan di kolom komentar. Kalian mendengarkan dari kota mana? Karena siapa tahu, cerita ini pernah melewati tempat tinggalmu. Sukardi adalah tukang bangunan. Bukan mandor, bukan kontraktor, hanya kuli harian yang menerima pekerjaan dari siapa saja selama masih ada tenaga di badannya. Umurnya hampir 50, punggungnya mulai sering nyeri, dan telapak tangannya telah kehilangan rasa halus sejak lama. Ia tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya, rumah kayu dengan atap seng berkarat yang berisik setiap kali hujan turun. Pagi itu tidak berbeda dari pagi-pagi lain, kecuali satu hal kecil yang tidak ia sadari sebagai awal dari semuanya. Saat ia sedang duduk di warung kopi, menunggu siapa tahu ada orang yang butuh tenaga bangunan, seorang pria asing menghampirinya. Pakaiannya sederhana, terlalu rapi untuk ukuran orang desa, dan wajahnya sulit diingat. Bukan karena buruk, tapi karena terlalu biasa, seolah jika kamu menoleh sebentar saja, wajah itu langsung terhapus dari ingatan. Pria itu tidak menyebutkan nama. Ia hanya berkata singkat, "Kami butuh tukang. Upahnya layak. Kerjanya cepat." Sukardi sempat bertanya di mana lokasi pekerjaannya. Pria itu tersenyum, lalu menjawab dengan kalimat yang aneh. "Tidak jauh. Tapi jalannya tidak semua orang bisa lihat." Kalimat itu seharusnya menjadi tanda pertama. Namun seperti banyak orang lain yang hidup dari upah harian, Sukardi lebih takut pada hari tanpa kerja daripada pada kalimat yang terdengar janggal. Ia mengangguk, mengambil tas kecil berisi peralatan seadanya, dan mengikuti pria itu berjalan menjauh dari jalan utama, masuk ke sebuah lorong tanah yang tidak pernah ia ingat ada sebelumnya. Semakin jauh mereka berjalan, suasana berubah. Suara burung menghilang. Angin terasa lebih berat. Dan ketika Sukardi menoleh ke belakang, ia tidak lagi melihat warung kopi tempat ia duduk tadi pagi. Yang ada hanyalah pemukiman. Rumah-rumah berdiri rapi, terlalu rapi. Jalan setapak bersih tanpa jejak kaki. Bangunan-bangunan megah dengan arsitektur yang tidak pernah ia pelajari,
namun entah bagaimana terasa familiar. Dan di sanalah Soekardi mulai bekerja, mengaduk semen, mengangkat batu, membangun rumah demi rumah, tanpa menyadari bahwa setiap bata yang ia susun di sana, sedang disusun pula di tempat lain. Di rumahnya sendiri, tanpa izin, tanpa suara, tanpa waktu. Dan ia belum tahu bahwa saat matahari di pemukiman itu terbenam, ia tidak hanya akan dibayar dengan upah, melainkan dengan sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan. Hari pertama Soekardi bekerja di pemukiman itu berlalu tanpa ia sadari sebagai sesuatu yang aneh. Tubuhnya bergerak mengikuti kebiasaan lama, mengangkat, mengaduk, menyusun, mengukur, semua dilakukan dengan refleks yang sudah tertanam puluhan tahun. Tangannya tahu apa yang harus dilakukan, bahkan ketika pikirannya tidak sepenuhnya hadir. Namun ketika ia berhenti sejenak untuk menarik napas dan meneguk air, ada satu hal kecil yang mulai mengusik kesadarannya, ia tidak merasa lapar. Bukan karena sudah makan, bukan karena lupa, melainkan karena rasa lapar itu sendiri seperti tidak pernah muncul. Perutnya tidak berbunyi, tenggorokannya tidak kering, dan tubuhnya, meski bekerja berat, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang biasanya datang bahkan sebelum matahari tepat di atas kepala. Soekardi menoleh ke sekitar, memperhatikan para pekerja lain, pria-pria dengan wajah samar, usia yang sulit ditebak, gerakan yang efisien namun tanpa ekspresi. Tak satu pun dari mereka berbicara tentang istirahat. Tidak ada yang bertanya jam berapa. Tidak ada yang menoleh ke langit. Langit di atas pemukiman itu sendiri terasa aneh. Warnanya biru pucat, tidak berubah sejak Soekardi pertama kali datang. Matahari menggantung di posisi yang sama, tidak naik, tidak turun, seolah waktu hanya dipajang sebagai dekorasi, bukan sebagai penanda. Soekardi sempat berpikir mungkin ini hanya perasaannya, mungkin karena ia terlalu fokus bekerja. Namun perasaan itu semakin kuat ketika ia menyadari bayangannya sendiri jatuh ke arah yang tidak masuk akal, berubah posisi tanpa ia bergerak. Ia mencoba berbincang dengan seorang pekerja di sebelahnya, lelaki bertubuh tinggi dengan mata yang selalu menatap lurus ke depan. Soekardi menanyakan dari mana asalnya. Lelaki itu berhenti sejenak, memandang Soekardi, lalu tersenyum tipis. Senyum yang terlalu simetris, terlalu tenang. Dari tempat yang sama, jawabnya. Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada ketertarikan untuk melanjutkan percakapan. Soekardi merasa ada tembok tak kasat mata di antara dirinya dan mereka. Ia bekerja bersama mereka, namun tidak benar-benar bersama. Mereka seperti bagian dari sistem yang sudah berjalan lama, sementara Soekardi hanyalah roda baru yang dipasang tanpa penjelasan. Ketika akhirnya terdengar suara penanda istirahat, bukan bel, bukan teriakan, melainkan getaran halus di udara, semua pekerja berhenti serentak. Tidak ada yang terkejut, tidak ada yang saling memanggil. Mereka berjalan menuju sebuah bangunan besar di tengah pemukiman. Bangunan itu menyerupai balai, namun ukurannya terlalu luas untuk sekadar tempat berkumpul. Dindingnya tinggi, pintunya lebar, dan di ambangnya tercium aroma masakan yang membuat Soekardi menyadari sesuatu yang lebih janggal lagi. Ia masih tidak lapar, meski aroma itu seharusnya menggugah siapapun. Di dalam balai, meja-meja panjang telah terisi makanan. Makanan itu tampak nyata, nasi mengepul, lauk tersaji rapi, air minum jernih di dalam gelas kaca. Para pekerja duduk, makan dengan gerakan yang rapi dan sunyi. Tidak ada suara sendok beradu piring. Tidak ada obrolan ringan seperti yang biasa terjadi di tempat kerja manusia. Soekardi duduk di salah satu ujung meja, mencoba mengikuti mereka, namun setiap suapan terasa hambar. Bukan karena masakan itu buruk, melainkan karena lidahnya seolah kehilangan kemampuan untuk benar-benar merasakan. Saat itulah seorang lelaki yang berbeda muncul. Ia berpakaian lebih bersih, berdiri di ujung balai,
memandang para pekerja dengan sikap seperti pemilik tempat. Matanya tajam, namun suaranya lembut ketika berbicara. Ia tidak memperkenalkan diri, tidak menjelaskan apapun. Ia hanya berkata, "Kerja kalian bagus. Bangunan hampir selesai." Sukardi terkejut. Hampir selesai? Padahal ia merasa baru bekerja beberapa jam. Ia menoleh ke sekeliling, memperhatikan wajah para pekerja lain. Tidak ada yang tampak heran. Tidak ada yang bertanya. Seolah waktu memang tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan mereka. Ketika istirahat usai, pekerjaan dilanjutkan. Namun kini Sukardi mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya luput. Setiap rumah yang ia bangun memiliki pola yang sama. Ukiran di dinding, susunan batu, bahkan jarak antar jendela. Pola itu terasa familiar, membuat dadanya terasa tidak nyaman. Ia seperti pernah melihat desain itu sebelumnya, namun tidak tahu di mana. Menjelang apa yang ia anggap sebagai sore, meski langit tidak berubah, pekerjaan dihentikan. Lelaki berpakaian bersih itu kembali muncul dan memandang Sukardi lebih lama dari yang lain. "Besok kamu boleh pulang," katanya. Kalimat itu membuat Sukardi lega sekaligus bingung. Besok? Apakah ia sudah menginap di sini? Ia tidak ingat tidur, tidak ingat malam, tidak ingat pulang. Saat ia berjalan meninggalkan lokasi kerja, jalan yang tadi ia lewati bersama pria asing kini tampak berbeda. Lebih sempit, lebih gelap. Dan ketika ia melangkah melewati batas tertentu, tubuhnya terasa berat, seperti ditarik ke dua arah sekaligus. Ia tidak tahu bahwa di dunia manusia, 3 hari telah berlalu. Dan ia tidak tahu pula, bahwa di rumahnya yang reot, sesuatu sedang berubah, disusun bata demi bata, mengikuti persis apa yang ia bangun dengan tangannya sendiri di pemukiman gaib itu. Sukardi terbangun dengan perasaan asing, seperti seseorang yang baru saja terlempar kembali ke tubuhnya sendiri setelah lama pergi. Ia tidak tahu di mana ia tertidur, tidak ingat kapan matanya terpejam, dan tidak merasakan sisa lelah seperti biasanya setelah bekerja seharian. Yang ia rasakan justru kebingungan yang pekat, bercampur dengan keganjilan yang membuat dadanya terasa tidak tenang. Saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya berdiri di tepi jalan tanah yang lembab, jalan yang sama yang membawanya masuk ke pemukiman itu, namun kini tampak kusam dan tidak terawat, seperti jalan yang sudah lama ditinggalkan. Udara pagi terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih berat. Burung-burung kembali bersuara, dan suara itu membuat Sukardi tertegun, seolah baru menyadari bahwa selama ini ia berada di tempat yang tidak mengenal pagi maupun malam. Ia melangkah perlahan, mengikuti jalan yang terasa semakin familiar, hingga akhirnya ia sampai di jalan utama desa. Beberapa orang memandangnya heran. Ada yang berhenti berjalan, ada yang berbisik pelan, dan ada pula yang langsung menoleh pergi seakan melihat sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi. Sukardi ingin bertanya, ingin menyapa, namun lidahnya terasa keluh. Ia merasakan sensasi aneh di tubuhnya, ringan, namun bukan ringan yang menyenangkan. Seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di tempat lain. Ia melanjutkan langkah menuju rumahnya, pikirannya dipenuhi keinginan sederhana, melihat dinding kayu yang rapuh, atap seng yang bocor, dan memastikan semua ini hanya gangguan sementara. Namun dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Rumahnya terlihat berbeda. Bukan perubahan kecil. Bukan perbaikan tambal sulam. Rumah itu tampak lebih besar, lebih tinggi, dengan garis bangunan yang tegas dan simetris. Sukardi berhenti beberapa meter dari pekarangan, napasnya tertahan. Ia mengedipkan mata berkali-kali, berharap penglihatannya kembali normal. Namun apa yang ia lihat tidak berubah. Dinding papan telah berganti batu.
Atap seng telah digantikan genteng rapi. Dan di sisi rumah, berdiri sebuah pilar yang ukirannya terlalu familiar. Itu ukiran yang sama. Ukiran yang ia buat sendiri. Tangan Soekardi gemetar saat ia melangkah masuk ke pekarangan. Ia menyentuh dinding rumah itu, merasakan dinginnya batu yang nyata. Tidak ada sisa kayu lama. Tidak ada tanda bongkaran. Tidak ada material berserakan. Seolah rumah itu telah berdiri demikian sejak lama. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada tetangga yang bisa menjelaskan. Namun beberapa rumah di sekitarnya tampak tertutup rapat, tirai jendela tertarik, pintu terkunci. Akhirnya, seorang tetangga tua memberanikan diri keluar. Wajahnya pucat, matanya memandang Soekardi dengan campuran lega dan takut. "Kamu dari mana?" tanyanya pelan. Soekardi menjawab sejujurnya, meski jawabannya terdengar aneh bahkan di telinganya sendiri. Ia bercerita tentang pekerjaan bangunan, tentang pemukiman, tentang waktu yang terasa tidak berjalan. Tetangga itu menghela napas panjang. "Kamu hilang 3 hari," katanya. "Kami kira kamu nggak pulang lagi." Soekardi terdiam. 3 hari. Ia merasa seperti baru beberapa jam bekerja. Namun yang membuatnya semakin terpukul adalah kalimat berikutnya. "Dan rumahmu berubah semalam." Soekardi masuk ke dalam rumahnya dengan langkah ragu. Bagian dalamnya lebih mewah dari apapun yang pernah ia bayangkan. Lantai keramik dingin, langit-langit tinggi, dan ruangan-ruangan yang tersusun rapi. Namun di balik kemewahan itu, ada perasaan asing, seperti berada di rumah orang lain. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, dan di setiap sudut, ia menemukan detail yang sama dengan rumah-rumah yang ia bangun di pemukiman gaib itu. Ukiran, sudut dinding, jarak jendela, semuanya identik. Saat itulah ia menyadari tanda paling mengerikan. Di salah satu dinding ruang tengah, terdapat bekas telapak tangan, bekas adukan semen yang mengering. Telapak tangan itu persis miliknya. Bahkan goresan kecil di jari manisnya terlihat jelas. Soekardi terduduk lemas. Ia tidak ingat pernah membangun rumah ini. Namun rumah ini mengenali tangannya. Malam itu, Soekardi tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasur empuk yang bukan miliknya, mendengarkan suara rumah yang tidak ia kenal. Setiap derit, setiap hembusan angin, terasa seperti bisikan. Dan di tengah keheningan itu, ia mendengar suara langkah, pelan, teratur, di dalam rumahnya sendiri. Ketika ia bangkit dan membuka pintu, tidak ada siapapun. Namun di lantai, ia melihat jejak kaki basah, mengarah ke ruang belakang. Jejak itu bukan menuju pintu keluar. Jejak itu menuju sudut rumah yang paling gelap. Dan di sanalah Soekardi mulai mengerti bahwa rumah ini bukan hadiah. Ia adalah pengingat. Dan mungkin penanda bahwa pekerjaannya belum benar-benar selesai. Malam semakin dalam, namun Soekardi masih terjaga. Ia duduk di ruang tengah rumah barunya, rumah yang berdiri megah namun terasa asing, dengan lampu-lampu menyala tanpa ia tahu siapa yang menyalakannya. Cahaya itu hangat, terlalu hangat, membuat bayangan di sudut-sudut ruangan terlihat lebih panjang dari seharusnya. Rumah ini tidak berisik, namun juga tidak benar-benar sunyi. Ada suara halus yang tidak bisa ia jelaskan, seperti napas panjang yang ditahan oleh dinding-dinding batu. Jejak kaki basah yang ia lihat sebelumnya sudah mengering, namun bekasnya masih membekas samar di lantai. Soekardi berdiri, mengikuti arah jejak itu ke ruang belakang. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai rumah ini tidak sepenuhnya mengizinkannya bergerak bebas. Di sudut ruangan paling gelap, ia menemukan sebuah pintu kecil yang tidak ia ingat pernah ada.
Pintu itu tidak besar, hanya setinggi dada orang dewasa, dengan ukiran yang sama seperti di pemukiman gaib, pola-pola geometris yang terasa terlalu rapi untuk buatan manusia desa. Sukardi menyentuh gagang pintu itu. Dingin. Sangat dingin. Dan saat ia menariknya perlahan, udara dari balik pintu menyentuh wajahnya seperti hembusan dari tempat yang jauh lebih dalam dari sekadar ruang belakang rumah. Ia tidak langsung melihat apapun, hanya kegelapan yang pekat. Namun di balik kegelapan itu, terdengar suara. Bukan suara langkah, bukan suara benda jatuh, melainkan suara orang berbicara pelan, seperti musyawarah yang berlangsung di kejauhan. Ia menutup pintu itu dengan cepat, jantungnya berdegup kencang. Rumah ini menyimpan sesuatu. Bukan rahasia kecil, melainkan sambungan. Jembatan antara dua tempat yang seharusnya tidak bertemu. Sukardi kembali ke ruang tengah, mencoba menenangkan diri, namun belum sempat ia duduk, terdengar ketukan di pintu depan. 3 kali. Pelan. Teratur. Sukardi membeku. Tidak ada orang yang seharusnya datang malam-malam begini, apalagi ke rumah yang baru, selesai, tanpa ada kabar pembangunan. Ia berjalan perlahan ke pintu, setiap langkah diiringi perasaan bahwa apapun yang berdiri di balik pintu itu sudah ia kenal, meski ia tidak ingin mengakuinya. Saat pintu dibuka, seorang pria berdiri di sana. Pria yang sama dengan pakaian bersih dari pemukiman gaib. Wajahnya tetap sulit diingat, namun suara dan sorot matanya tidak bisa disangkal. Ia tersenyum tipis, seperti tuan rumah yang datang mengecek pekerjaannya. "Kamu pulang juga?" katanya. Kalimat itu bukan sapaan, melainkan pengakuan bahwa ia tahu persis kemana Sukardi pergi dan dari mana ia kembali. Sukardi ingin marah, ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan. Namun yang keluar dari mulutnya hanyalah satu pertanyaan lirih. "Rumah ini, kenapa jadi begini?" Pria itu melangkah masuk tanpa menunggu izin, memandang sekeliling dengan mata puas. "Kamu yang membangunnya," jawabnya tenang. "Kami hanya memindahkannya." Jawaban itu membuat kepala Sukardi berdenyut. Pria itu lalu menjelaskan dengan cara yang terlalu sederhana untuk sesuatu yang begitu mengerikan. Pemukiman tempat Sukardi bekerja bukanlah dunia lain yang terpisah sepenuhnya. Ia adalah cerminan, tempat di mana bentuk-bentuk tertentu diwujudkan sebelum akhirnya muncul di dunia manusia. Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Tidak semua orang bisa bekerja di sana. Dan yang terpenting, tidak semua pekerjaan di sana berakhir dengan upah. "Kami butuh rumah ini," kata pria itu. "Bukan di sana. Di sini." Sukardi menelan ludah. "Untuk siapa?" tanyanya. Pria itu menatapnya lama, terlalu lama, sebelum menjawab, "Untuk yang tinggal di antara." Kalimat itu menggantung, dan Sukardi merasakan dingin merayap di tulang punggungnya. Ia mulai memahami bahwa rumah ini bukan hadiah atas kerja kerasnya. Ia adalah penanda wilayah, bangunan yang berfungsi sebagai titik temu. Dan Sukardi, tanpa sadar, telah menjadi penghubungnya. Tangannya, tenaganya, dan kehadirannya telah mengikat rumah ini pada dua dunia sekaligus. Pria itu berjalan menuju ruang belakang, berhenti tepat di depan pintu kecil yang tadi Sukardi temukan. Ia menoleh, menatap Sukardi dengan serius. "Pekerjaanmu belum selesai," katanya. "Masih ada bagian yang harus kamu rapikan." Sukardi menggeleng, tubuhnya menolak meski pikirannya masih berusaha memahami. "Saya nggak mau," katanya lirih. "Ini rumah saya." Pria itu tersenyum, namun senyum itu tidak mencapai matanya. "Itu yang kamu kira," jawabnya. Lampu-lampu rumah berkedip sesak. Udara menjadi lebih berat.
Dan di balik pintu kecil itu, suara-suara kembali terdengar, lebih jelas sekarang, seolah mereka tahu Soekardi telah kembali. Ia menyadari, dengan perasaan yang membuat perutnya melilit, bahwa rumah ini telah memilihnya sebagai penjaga. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan diizinkan untuk pergi, atau apakah rumah ini akan terus memanggilnya kembali ke pekerjaan yang tidak pernah ia setujui sepenuhnya. Setelah pria itu pergi, pintu depan tertutup sendiri tanpa suara bantingan. Soekardi berdiri lama di ruang tengah, menatap pintu yang kini terasa seperti batas antara dua keputusan yang sama-sama menakutkan. Rumah ini tidak lagi hanya bangunan. Ia telah menjadi sesuatu yang bernapas, sesuatu yang mengamati, sesuatu yang menunggu. Setiap sudutnya terasa sadar akan keberadaan Soekardi, seolah batu, kayu, dan semen yang menyusunnya mengenali siapa yang telah menyatukan mereka. Soekardi mencoba keluar rumah malam itu juga. Ia mengambil kunci motor dan membuka pintu depan. Begitu melangkah ke teras, udara berubah dingin secara drastis. Jalan desa yang biasanya terlihat jelas kini tampak memanjang tanpa ujung, seperti lorong yang dilipat berulang-ulang. Lampu-lampu rumah tetangga menyala, namun tidak ada satupun jendela yang terbuka. Tidak ada suara anjing. Tidak ada jangkrik. Soekardi melangkah satu langkah keluar pagar, dan dadanya terasa sesak, napasnya tercekat, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan dari dalam. Ia mundur, terengah. Begitu kakinya kembali menginjak lantai rumah, tekanan itu menghilang. Soekardi terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rumah ini tidak mengurungnya dengan dinding. Ia mengurungnya dengan izin. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah, ditemani lampu yang sesekali meredup sendiri. Di tengah keheningan, ia mendengar suara. Kali ini bukan langkah, melainkan bunyi seperti orang mengaduk semen. Bunyi itu datang dari balik pintu kecil di ruang belakang. Setiap adukan terdengar pelan namun teratur, seperti pekerjaan yang sudah lama berjalan tanpa henti. Menjelang dini hari, suara itu berhenti. Digantikan ketukan dari balik pintu kecil itu. Bukan ketukan keras, melainkan sentuhan pelan, seolah seseorang tidak ingin merusak kayu pintu, namun ingin memastikan kehadirannya diketahui. Soekardi berdiri, kakinya gemetar, namun ia tahu tidak ada lagi pilihan untuk berpura-pura tidak mendengar. Ia membuka pintu itu. Di baliknya bukan ruang belakang, melainkan jalan sempit yang langsung terhubung ke pemukiman gaib tempat ia bekerja sebelumnya. Namun kini suasananya berbeda. Rumah-rumah di sana belum selesai. Dinding terbuka, rangka atap belum terpasang, dan di tengah semua itu berdiri satu bangunan yang belum lengkap. Bangunan yang bentuknya persis seperti rumah Soekardi sebelum berubah. Rumah kayu, sederhana, rapuh. Ini bagian yang tertunda. Suara pria berpakaian bersih terdengar dari belakangnya. Ia berdiri di ambang pintu. Wajahnya kali ini tampak lebih jelas, lebih tua, lebih keras, seolah topeng kewajaran mulai ditanggalkan. Kalau kamu mau rumahmu tetap berdiri seperti sekarang, kamu harus menyelesaikan ini. Soekardi mengerti sekarang. Rumah mewah yang ia tempati adalah hasil pindahan, sementara rumah lamanya, yang seharusnya ia tinggali, masih belum selesai di pemukiman gaib. Ia diminta membangun ulang kehidupannya yang lama, namun bukan untuk dirinya. Rumah kayu itu akan menjadi tempat tinggal bagi yang di antara. Sementara rumah mewah di dunia manusia akan menjadi penutupnya. Kalau saya menolak? Tanya Soekardi, meski ia sudah tahu jawabannya. Pria itu menatapnya dingin. Maka yang berdiri di dunia manusia akan kembali ke bentuk asalnya. Bersamaan dengan kamu.
Tanpa banyak bicara, Sukardi mengambil alat-alat yang tersedia. Tangannya bergerak, meski hatinya memberontak. Setiap papan yang ia pasang membuat dadanya terasa lebih berat. Setiap paku yang ia ketuk terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur. Ia bekerja dengan perasaan bahwa setiap gerakan adalah perpisahan, bukan hanya dengan rumah lamanya, tapi dengan versi dirinya yang selama ini bertahan dalam kesederhanaan. Waktu di pemukiman itu kembali tidak jelas. Tidak ada siang, tidak ada malam. Hanya pekerjaan yang terus berjalan sampai akhirnya bangunan itu berdiri utuh. Saat Sukardi memasang papan terakhir, ia merasakan sesuatu terlepas dari dadanya. Rasa berat yang selama ini ia bawa, namun juga sesuatu yang lain, rasa kehilangan yang tidak bisa ia namai. Pria berpakaian bersih itu mengangguk puas. Sekarang seimbang, katanya. Kamu boleh pulang. Sukardi melangkah mundur, melewati pintu kecil itu, dan pintu tersebut tertutup rapat di belakangnya. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi jalan. Ia berdiri sendirian di ruang tengah rumah mewahnya. Namun kini, rumah itu terasa kosong. Tidak asing, tapi juga tidak hangat. Seperti hadiah yang diterima dengan harga terlalu mahal. Dan Sukardi belum tahu satu hal terakhir, bahwa keseimbangan yang dimaksud pria itu tidak pernah benar-benar adil. Pagi datang tanpa suara ayam. Tidak ada cahaya matahari yang benar-benar masuk ke dalam rumah, meski jam dinding menunjukkan pukul 6 lewat. Sukardi terbangun di sofa ruang tengah, tubuhnya pegal seolah baru saja mengangkat beban berhari-hari. Rumah itu masih berdiri megah, rapi, dan utuh. Tidak ada jejak pintu kecil. Tidak ada ukiran aneh. Tidak ada bau semen basah. Semuanya tampak seperti rumah baru yang sempurna. Namun ada sesuatu yang hilang. Sukardi bangkit perlahan. Ia berjalan ke kamar tidur, kamar yang dulu tidak pernah ia miliki. Tempat tidur empuk, lemari besar, jendela lebar. Ia membuka lemari itu, berharap menemukan pakaian lamanya, kaos lusuh dan celana kerja yang biasa ia kenakan. Namun yang ada hanyalah pakaian-pakaian rapi, mahal, dan asing. Ukurannya pas. Terlalu pas. Seolah dibuat khusus untuk tubuhnya, tapi bukan untuk jiwanya. Ia keluar rumah. Jalan desa telah kembali normal. Tetangga mulai beraktivitas. Anak-anak berangkat sekolah. Semuanya tampak seperti biasa. Beberapa orang menyapanya dengan senyum, memuji rumah barunya. Rezeki, ya, Pak Kardi, kata mereka. Kerja keras memang gak bohong. Sukardi hanya tersenyum kaku. Ia menunggu satu hal, seseorang yang mengenalnya dari sebelum rumah itu berubah. Ia berjalan ke warung dekat pos ronda, tempat ia biasa duduk sore hari. Seorang pria paruh baya di sana menatapnya bingung. Cari siapa, Mas? Tanyanya. Saya Sukardi, jawabnya refleks. Pria itu mengernyit. Sukardi yang mana? Di sini nggak ada yang namanya Sukardi. Yang punya rumah besar di ujung sana namanya Pak Dharma. Nama itu menghantam kepala Sukardi lebih keras dari apapun yang ia alami di pemukiman gaib. Pak Dharma, ulangnya pelan. Pria itu mengangguk. Iya, dari dulu juga begitu. Bapak pindah ke sini sekitar 5 tahun lalu, kan? 5 tahun. Sukardi mundur selangkah. Ingatannya berputar kacau. Ia mencoba mengingat kapan ia bekerja sebagai buruh bangunan, kapan rumah kayunya berdiri, kapan ia pertama kali masuk pemukiman gaib itu. Semua terasa seperti mimpi panjang yang terputus-putus. Ia berlari pulang, masuk ke rumah, membuka laci, mencari kartu identitas. Nama yang tertulis di sana, Darmawan.
Wajah di foto itu adalah wajahnya, namun sorot matanya berbeda. Lebih kosong, lebih tenang, lebih selesai. Saat itulah ia mendengar suara dari dalam rumah. Bukan dari luar, bukan dari balik dinding, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Suara yang dulu ia dengar di pemukiman gaib, kini bergema lembut di kepalanya. "Kamu sudah pulang," kata suara itu. "Sekarang giliran yang lain tinggal." Sukardi, atau Dharma, terduduk lemas. Ia akhirnya mengerti twist yang selama ini disembunyikan. Ia bukan hanya membangun rumah untuk yang di antara. Ia menukar tempat. Rumah kayu yang ia bangun terakhir di pemukiman gaib bukan untuk makhluk lain. Rumah itu adalah tempat asalnya. Tempat Sukardi yang lama, yang miskin, yang letih, yang terus berjuang, akan tinggal selamanya. Sedangkan yang pulang ke dunia manusia adalah versi dirinya yang sudah selesai dibentuk. Ia berdiri perlahan, menatap cermin besar di ruang tengah. Untuk sesaat, pantulan itu berubah. Ia melihat dirinya sendiri dengan pakaian lusuh, tangan kasar, mata penuh kelelahan, berdiri di depan rumah kayu di pemukiman gaib, menatap ke arah yang tidak bisa ia lewati lagi. "Terima kasih sudah menyelesaikan pekerjaan," kata suara itu terakhir kali. "Sekarang hidupmu akan jauh lebih nyaman." Cermin kembali normal. Dharma, bukan Sukardi, menarik napas panjang. Ia tidak merasa bahagia. Tidak juga sedih. Hanya kosong. Seimbang, seperti yang mereka janjikan. Di luar, kehidupan berjalan normal. Rumah mewah itu berdiri sebagai simbol keberhasilan. Tidak ada yang tahu harga yang dibayar. Dan di suatu tempat yang tidak tercatat di peta, sebuah rumah kayu berdiri rapi. Di depannya duduk seorang pria bernama Sukardi, memandangi jalan yang tidak pernah mengarah pulang, sambil merasa anehnya tenang. Cerita ini bukan hanya tentang rumah yang dibangun secara gaib, tapi tentang pertukaran yang tidak pernah kita sadari. Tentang keinginan hidup lebih baik, dan harga tak kasat mata yang mungkin menyertainya. Karena kadang, ketika hidup kita tiba-tiba terasa terlalu sempurna, bukan berarti kita beruntung. Bisa jadi, ada versi diri kita yang tertinggal di tempat lain, menanggung semua yang tidak lagi ingin kita pikul. Dan jika suatu hari kamu pulang, lalu merasa rumahmu bukan sepenuhnya milikmu, mungkin pekerjaan itu pernah kamu selesaikan, tanpa pernah benar-benar mengerti konsekuensinya.